seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kita tahu bahwa dunia akan berubah, kondisi sekeliling kita, orang-orang yang ada di dekat kita semuanya berubah. Tapi satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus. Kasih-Nya kekal untuk setiap kita, kekal selamanya, tidak pernah berubah. Dari awal penciptaan Tuhan sampai Tuhan memberikan nyawanya, bahkan sampai detik hari ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Mari bersama kita mau lebih lagi bersyukur akan cinta kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
Tuhan setiap kami. Tapi yang kami tahu, yang kami percaya Engkau setia Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa buat setiap kami. Kau satu-satunya sumber pengharapan kami. Lebih lagi nyatakan syukur sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau memberkati kami semua di tempat ini dengan berkat firman-Mu yang menghidupkan semangat dan harapan kami. Biar iman kami boleh bertumbuh dan mengenal Tuhan dengan benar, sehingga hidup kami di dunia tidak sia-sia. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan turut campur. Dan Engkau memberikan hati kepada kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Urapi umat-Mu di tempat ini. Buat anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, supaya mereka boleh menjadi, yaitu anak-anak-Mu yang luar biasa yang Kau pakai. Supaya mereka Tuhan boleh mencapai sasaran sebagaimana yang Tuhan tunjukkan kepada kami semua. Engkau memberkati mereka, supaya mereka Tuhan menjadi terang di dunia yang gelap ini. Supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan dibesarkan oleh kehidupan dan kegerakan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan setiap kami di tempat ini, kami percaya Tuhan tetap akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu pasti punya pengharapan. Jangan sampai kita tidak punya pengharapan, saudara, kemudian kita menjadi lemah, dan kemudian kita tidak punya masa depan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat rencana sebelum dunia dijadikan. Dan kita sudah masuk di dalam rencana Allah itu sendiri. Dan rencananya selalu indah. Dan ketika kita ada di bumi ini, sebenarnya dia sudah tahu sebelum dunia ini ada. Bahwa kita akan ada tahun berapa, tanggal berapa dan bagaimana. Dan dia merencanakan yang indah supaya kita boleh mengenal Yesus Kristus. Namun saudara, kerap kali kita punya rencana yang sendiri. Sehingga kita bertabrakan dengan rencana Allah. Kerap kali ego kita, maunya kita sendiri saudara. Sehingga kita tidak masuk di dalam rencana Allah. Karena gegabah kita, karena ya mungkin duniawi kita, karena pergaulan kita, mungkin cara pandang kita, dan iman kita saudara. Itu yang merusak hidup kita. Dan rencana Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab Yesaya mengatakan, rancanganmu bukan rancanganku. Seperti tingginya langit dengan bumi itu perbedaannya. Dan jalanmu bukan jalanku. Saudara. Sehingga bagaimana kita mau pakai rancangan kita untuk hidup kita. Yang lebih tepat adalah bagaimana rancangan rencana kita. Saudara, kita berikan kepada Tuhan apakah sesuai dengan rencana Allah. Untuk kita membuat satu rencana, kita jangan lupa untuk melibatkan Tuhan. Untuk membuat satu rencana, jangan lupa saudara bahwa Allah sudah membuat rencananya untuk kita. Sehingga kita mulai belajar firman Allah, kita tahu Allah itu Allah yang sempurna adanya. Dan dia memberikan kepada kita jalan keluar. Dan jalannya bukan jalan kita. Sehingga kita tidak boleh panik, kita tidak boleh gegabah, kita jangan sembarangan, saudara. Walaupun mungkin itu jalan buntu sekalipun di depan kita, Allah akan membuka jalan bagi kita. Sehingga orang percaya itu mesti kuat imannya dan teguh. Karena di dunia ini selalu ada namanya godaan, ada selalu pergumulan, ada selalu masalah. Apa yang kita miliki, saudara, yang kita miliki selalu juga saudara kita tidak akan puas dengan apa yang kita miliki. Kerap kali apa yang kita miliki itu juga jadi masalah dalam hidup kita. Menjadi buah pikiran dalam hidup kita. Contoh saudara, kalau saudara punya mobil, saudara pasti juga saudara punya pikiran di mobil itu. Menjadi beban dalam hidup saudara juga. Menjadi persoalan juga kadang-kadang dalam hidup kita. Sebab itu di dunia ini tidak ada persoalan. Semakin banyak kita tahu saudara, semakin kita ini jadi seperti orang itu, ya jangan sok tahu gitu ya. Semakin kita banyak tahu, semakin kita tahu bahwa kita ini semakin kecil. Bukan sok tahu. Contohnya hari ini aku tahu, mau sombong saudara.
Besok lebih tahu lagi, mau sombong. Besok lebih tahu lagi, mau tahu. Kita lama-lama, wih, tambah banyak kita tahu. Berarti ada begitu banyak yang belum kita tahu. Amin. Sehingga kita harus merasa kecil. Demikian ketika kita mendengar firman Tuhan, kita belajar firman Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kecil hidup kita, saudara. Bahwa kita tidak ada apa-apanya. Hanya karena Allah mengasihi kita. Itu loh, kita berharga di mata Dia. Karena Dia mengasihi kita. Katakan amin dulu, saudara. Saudara, kalau saudara lihat boneka itu nggak hidup, mungkin murah. Ini bagi perempuan mungkin ya. Atau saudara laki-laki punya alat mobil-mobilan atau robot kecil. Gitu loh. Mungkin masa kecilnya ada. Harganya murah, sudah lusuh, sudah kotor. Tapi kenapa tidak dibuang? Kenapa ditaruh di bantal? Kenapa ditaruh lemari yang bagus? Bukan karena itu nilainya mahal. Karena saudara mengasihinya. Walaupun itu bukan sesuatu yang hidup, tetapi saudara mengasihinya. Saudara menyenangi itu semuanya. Demikian Allah juga melihat kita, saudara. Bahwa kita itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Dia bisa menjadikan sesuatu yang lebih indah dan lebih hebat. Namun karena Dia mengasihi kita, itu yang tidak bisa dipungkirinya. Saudara. Sebab itu hari ini kita harus menerima kasih Allah itu. Dan kita tahu rencananya, jalannya sudah disiapkan untuk kita. Mari saudara, kita mau belajar, khususnya anak-anak muda. Panjang jalan hidupmu, saudara. Apa yang kamu gapai kamu belum tahu. Tapi Tuhan telah menyediakan sesuatu yang indah, yang besar. Saya tidak pernah tahu kalau saya mau jadi pendeta. Saya cuma inginnya dulu sebagai seorang pengusaha. Dan saya masih muda juga sukses di pengusaha. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Masalah muncul. Saya punya banyak teman. Juga masalah muncul. Saudara. Perjalanan hidup tidak menentu. Kadang saya naik tinggi. Kemudian saya turun ke bawah sekali. Naik ke lagi atas. Turun lagi. Orang ngomong, saudara, biasa naik sudah bagus. Turun sudah tidak punya harapan. Tetapi dalam Tuhan, saudara, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit kembali. Amin. Jadi kita punya harapan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Kita lihat salah satu contoh, saudara, dimanapun juga. Harapan, rencana Allah, firman-Nya itu memberi kepada kita jalan keluar dan kemenangan. Kita lihat Mazmur 105 ayat 15 sampai dengan 26. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Beritu Tuhan telah memilih sesuatu. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saudara, artinya jangan berpikir negatif, jangan melakukan sesuatu, belajar untuk mendengar itu nabi. Terlebih lagi firman Allah. Amin. Nabi itu masih manusianya, enggak semua dia nyampaikan firman Allah setiap detik, setiap menit. Tetapi kalau firman Allah itu, saudara, ya itu Allah sendiri. Kalau nabi-nabinya saja jangan diusik, jangan berbuat jahat, terlebih kepada firman Allah. Jangan melanggarnya. Saudara, mungkin kalau kita berkata, jangan melanggar. Pak Fengki apa enggak pernah melanggar? Oh, banyak melanggar juga. Terus kenapa kok melanggar, Pak? Justru karena saya tahu jangan melanggar, saudara. Itu ketika saya melanggar, saya langsung tarik kembali. Amin. Karena saya tahu jangan melanggar. Begitu ada pelanggaran, saya tahu saya salah, saya tarik kembali. Saya mundur ke belakang. Tapi kalau kita tidak tahu pelanggaran, kita ngomong gak pernah melanggar. Tetapi kalau saudara melanggar terus, gak pernah kembali, berarti saudara tidak tahu. Sebab itu karena kita tahu, saudara, makanya kita menghindar. Ketika itu ada, kita menghindar. Gitu loh. Ketika kita ada, mungkin kita terjebak sedikit, kita mundur. Amin. Namanya manusia, jadi kita berjuang di dunia ini, saudara. Berjuang. Apakah kita tidak pernah salah? Bisa salah.
Tapi kalau kita terus menyadari kesalahan kita, saudara, bahwa kita ini butuh Tuhan, pasti segala kesalahan kita, saudara, Tuhan akan bikin jalan keluar. Kita bersandar kepada Tuhan, tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, dan kemudian kita tidak percaya firman Allah, itu berbahaya sekali. Kita lihat firman Tuhan ini sangat indah sekali. Terus ayatnya, ketika Tuhan, yaitu Tuhan ya, mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, yaitu di zamannya Yakub. Nanti saudara akan lihat ceritanya itu seperti itu. Tapi ini masih ceritanya. Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan di Israel saat itu. Diutusnyalah seorang mendahului mereka sebelum kelaparan terjadi. Tuhan tahu bahkan ada kelaparan di sana pada waktu itu, pada masa itu, di zaman itu, sebelum kejadian Tuhan sudah mengutus orangnya terlebih dahulu, yaitu namanya Yusuf. Hebat gak Tuhan saudara? Sebelum tahu kelaparan, saudara, Tuhan sudah mengutus Yusuf. Coba lihat ceritanya ini. Sangat indah. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Bayangkan, Yusuf itu kesayangan papanya. Yusuf itu dapat mimpi. Yusuf itu disayang Tuhan. Tapi saudara lihat, dia diiri oleh keluarganya. Dibuang di sumur. Dijadikan budak. Masuk penjara. Keluar jadi Perdana Menteri. Pada saat Perdana Menteri, disitulah kemudian Israel mengalami kelaparan. Maka Yusuf menolong papa dan keluarganya datang. Tanpa kesulitan. Ya, tanpa masalah. Yusuf tidak mungkin sampai ke Mesir. Rencana Allah sudah tahu sebelumnya. Yusuf dipilih, bukan tempat yang enak duduk-duduk saudara. Melewati pergumulan, melewati kesulitan. Amin. Jadi saudara, kita tahu di dunia ini ada rencana Allah. Tapi kenapa aku punya masalah Tuhan? Ikuti jalan Tuhan, jangan menggerutu. Kita tidak tahu jalannya. Kenapa aku kok diiri, kok dibuang di sumur sama saudaraku? Kenapa mereka benci kepadaku? Ini kalau kita bicara Yusuf. Bukankah Tuhan sayang sama aku? Kenapa aku diperlakukan begini? Aku masih muda. Aku sekarang dijual jadi budak. Untung ada kakakku. Sampai aku tidak dibunuh. Karena ada satu kakaknya. Dia bilang, jangan dibunuh deh. Biar aja di sumur. Kemudian ada saudagar waktu nimba lihat ada Yusuf. Dijadikan budak, dirantai. Zaman dulu dirantai. Di pasar dijual. Bentuk badannya begini. Sama mau umurnya segini. Tulang-tulangnya segini. Dijual sebagai budak. Gak main-main. Kita lihat ceritanya terus ini. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Bayangin. Budak. Lehernya masuk ke dalam besi. Gak bisa goyang. Sampai saat firmannya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Ada waktu indah. Waktunya Tuhan. Raja menyuruh melepaskannya. Firaun. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Anggap aja Perdana Menteri. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ini di negeri orang loh. Dia dari budak loh. Demikianlah Israel, Yakub datang ke Mesir. Kenapa saudara? Karena kelaparan. Dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Mesir. Kenapa? Ditolong oleh Yusuf. Saudara, ya Yusuf itu melihat saudaranya, dia tidak menunjukkan kalau dia Yusuf. Jadi ketika saudaranya minta, ya dikasih. Dia lihat adiknya, dia rindu sama adiknya.
Dia taruh barang di adiknya. Dia ngomong sama saudara-saudaranya, kamu di sini asing mencuri barang saya. Enggak, diketemukan Benyamin, adiknya. Ini saya tahan deh, gitu loh. Loh, papa saya nanti marah soal gini-gini. Kamu panggil papamu datang di sini dulu. Akhirnya mereka pulang dan bawa papanya datang. Karena di situ kelaparan. Mereka datang ke Mesir karena mereka cari makanan. Dan Yusuf bertemu dengan papanya. Sudah sekian puluh tahun, papanya menganggap Yusuf sudah mati. Terkejutlah papanya. Ini Yusuf. Akhirnya dipeliharalah papanya di sana. Saudara, ini cerita sangat indah sekali. Seorang anak yang dicintai, diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Dibuang jauh dari papanya. Papanya rindu setengah mati. Puluhan tahun tidak terobati, mungkin lebih dari 10 tahun. Tapi Yusuf masih ingat papanya. Dia masih rindu sama papanya. Dia menolong semuanya. Dan dia berkata, ini papa aku Yusuf. Kaget. Tapi saya mau cerita saudara, ini bukan hanya bicara keluarga. Bicara Yakob itu adalah orang namanya Israel. Itu janji Allah kepada dia tidak akan dipunahkan. Sebagaimana janji Allah kepada Abraham, saudara. Janji Allah kepada Ishak, kepada Yakob. Maka sebelum kelaparan Allah sudah buat satu rencana yang indah. Yusuf yang dicintai papanya. Yusuf yang dicintai Tuhan. Dijauhkan dalam penderitaannya. Saudara. Yusuf orang baik, dia tidak mengeluh. Dia dapat visi dari Tuhan. Bahwa dia akan jadi pemimpin besar. Kok jadi begini? Kok jadi budak? Dia difitnah sama istri Potifar. Dia masuk penjara. Saudara. Dia tidak mengeluh. Dia tidak pernah salah. Kalau kita salah masuk penjara, kita bertobat. Kalau Yusuf masuk penjara bukan karena salah. Apa dia bertobat? Tidak, dia mengucap syukur. Saudara. Beda sekali. Kalau kita salah, kita bertobat. Katakan amin dulu. Kalau kita nggak salah, diperlakukan nggak adil. Bukan bertobat. Mengucap syukur. Dari rencana Allah yang indah. Nah itu akhirnya Yusuf keluar. Melalui kisah itu saya tidak cerita kisah itu bisa kisah panjang. Tapi kita lihat ada poin-poinnya. Kita lihat poinnya. Temanya dulu kita lihat tema apa hari ini. Firman berikan iman dan pengharapan. Kita lihat poin pertamanya. Yusuf di sumur ada pertolongan dimanapun juga hidup kita. Di tempat yang sulit yang tidak ada orang. Kita dibuang di tempat yang paling gelap. Tetap ada pertolongan. Katakan amin dulu saudara. Kalau kita cinta Tuhan dan kita ada firman Allah. Selalu ada pengharapan. Di tempat sumur. Ditemukan saudagar. Saudara. Yusuf di sumur. Dia hendaknya mau dibunuh. Tapi saudara bilang jangan dibunuh. Taruh sini saja. Sendirian di sumur di dalam saudara. Mungkin setengah hari, 1 hari bagaimana. Dia berdoa Tuhan tolong ini gimana aku ini. Kedinginan. Gitu loh. Nggak bisa naik ke atas. Kelaparan. Dia berharap itu di tempat-tempat saudara tahu sumur di daerah Israel itu nggak semua nggak seperti sekarang. Banyak penduduk yang hilir mudik. Di sana itu hanya kadang-kadang saudagar datang. Bisa 2-3 hari sekali datang. Bisa sehari sekali datang. Dia berharap. Bayangkan kalau 1-2 hari saudara duduk diam. Itu pergumulan tidak mudah. Saudara kalau kita mungkin di satu tempat tersesat. Terus kita jatuh ke sumur. Saudara pasti berharap kalau nggak ada orang tolong. Mungkin ada orang.
Tapi ini perjalanan, tidak semua orang datang. Tapi di situ ada Tuhan. Ada Tuhan, ada pertolongan. Apakah hidup kita sekarang ada di sumur? Sumur hutang, sumur masalah, sumur persoalan. Sumur dosa. Saudara, Tuhan akan angkat kita keluar. Katakan amin dulu. Asal kita mau berharap kepada Tuhan. Harus keluar dari sumur itu. Dan Tuhan akan mengeluarkan kita dari sumur itu. Karena Tuhan ingin menolong kita keluar dari tempat yang salah. Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Mungkin kita bukan sengaja masuk ke situ. Mungkin kita tidak berbuat dosa. Mungkin karena kebenaran kita dibuang. Saudara dikucilkan. Tapi Tuhan tetap akan membawa saudara keluar. Hal yang kedua kita lihat. Di perbudakan masih ada pengharapan. Di perbudakan saudara. Dia dijual sebagai budak. Dihimpit besi dan lehernya. Dijual. Saudara. Mungkin sudah pindah tangan. Akhirnya masuk di tangannya Potifar. Potifar itu anggap baca seperti wali kota atau gubernur. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Karena dia dicintai Tuhan. Amin. Dicintai Tuhan berhasil, tapi kenapa hidupnya kok masuk sumur di perbudakan? Jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Tapi apa yang kita kerjakan pasti Tuhan berkati. Katakan amin. Gak usah takut. Mungkin jalannya gak enak. Tapi di situ tangan Tuhan akan menolong kita terus. Mungkin jalan kita gak sama dengan jalan yang lain. Anak-anak muda. Tapi apa yang kita perbuat pasti Tuhan berkati juga. Kita gak bisa samakan dengan orang lain. Akhirnya Potifar menyerahkan segala sesuatu kepada Yusuf. Karena ini orang dicintai Tuhan. Akhirnya dia digoda oleh istri Potifar. Dan dia tidak mau. Dan dia difitnah. Kebenaran. Banyak orang benar minta berkat pahalanya. Tapi ini orang benar. Difitnah masuk penjara. Saudara. Manusia bisa membuat orang benar dipenjarakan. Tapi Allah akan memberi pengharapan kembali. Kenapa? Karena kebenaran itu. Amin. Manusia tidak suka dengan kebenaran itu bisa. Tapi Allah mencintai kebenaran. Katakan amin dulu saudara. Mungkin kita disingkirkan sama orang lain. Karena hidup kita kok benar. Di zaman yang seperti ini. Tapi Allah mencintai kebenaran. Jangan mikir manusia mau senang sama kita atau tidak. Gitu loh. Tapi yang penting bagaimana Allah mencintai kita. Bagaimana Allah mencintai kita, kita harus mencintai kebenaran itu sendiri. Belajar untuk hidup dalam kebenaran itu. Masih muda, tantangan begitu banyak, godaan begitu banyak. Kalau engkau bisa melewati masa mudamu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan angkat kamu terus semuanya. Katakan amin dulu. Tapi kalau masa muda, kita tidak mau niru seperti Yusuf. Kita mau sembarangan hidup, saudara. Kebenaran tidak ada pada kita. Makanya saudara datang di gereja itu bukan cari teman. Datang di gereja bukan cari jodoh. Datang di gereja bukan cari kesenangan. Menghabiskan malam minggu, tidak. Di gereja 2 jam itu mencari Tuhan. Katakan amin saudara. Supaya hidup dalam kebenaran. Ketika setelah keluar dari gereja, kebenaran ada pada kamu. Engkau bergaul dengan orang, bertemu dengan orang melihat, wih kebenarannya luar biasa orang ini. Disitulah nasibmu, disitulah ada jodohmu, disitulah masa depanmu. Karena ada memberkati. Kenapa? Karena di tempat kebenaran engkau dibesarkannya. Yaitu di gereja. Ayo di gereja kita nimba kebenaran. Belajar kebenaran hidup itu. Jangan di gereja saudara, ini tempat kebenaran saudara cari yang duniawi. Tidak sampai khotbah, tidak sampai 40 menit. Saudara kita bisa lupa dikhotbahkan apa. Saudara,
Tapi kalau saudara mencintai kebenaran, yang kita omong adalah kebenaran. Mungkin lupa semua kebenaran apa, tapi cintai firman Allah dan kebenaran. Mungkin kau lupa, tapi saudara kau buka firman Allah. Itu kalau saya lihat filmnya, Yesus itu saudara. Walaupun itu mungkin belum sesungguhnya. Tapi itu menggambarkan satu kisah yang luar biasa. Kalau saya melihat ceritanya film tentang Tuhan Yesus ya. Ketika dia mulai masuk ke bait Allah. Dia membuka, saudara, kitab Yesaya. Di sana ada gulungan kitab Yesaya. Sebelum dia buka, dia cium. Mungkin belum tentu seperti itu kisahnya, kan gak ada yang tahu. Karena tidak diceritakan di Alkitab seperti itu. Tapi itu menggambarkan betapa cintanya akan firman Allah. Loh kenapa kok diambil seperti itu? Karena dia berkata, rumah Allah aja dibikin kacau, dia marah. Karena cintanya akan rumah Tuhan juga. Kalau cinta akan rumah Tuhan berarti cinta akan firman Allah. Bukan cinta kemegahan. Gak seperti anak-anak muda sekarang, ayo pergi ke tempat yang megah. Yesus pernah ditawari oleh iblis. Dengan segala kemegahan dunia, sembahlah aku. Dia tidak mau. Jadi kita ke gereja bukan cari kemegahan, tapi cari firman Allah. Amin. Gak mudah saudara. Tapi ini satu kisah Yusuf dan itu bisa terulang kembali. Kita lihat hal yang ketiga. Di penjara pun ada harapan, pengharapan. Ketika satu orang datang dia bermimpi. Saudara, mimpinya seperti ini. Kejadian. Dia dibawa, dibunuh beneran. Terus satu orang lagi datang dia mimpi. Yusuf berkata, wah sebentar lagi kamu akan keluar dan kamu akan diangkat. Diangkat. Ingat aku ya. Oh beres. Apalagi sudah didoakan mungkin saudara kalau sama pendeta. Begitu diangkat saudara keluar, lupa sama Yusuf. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Katakan amin dulu saudara. Orang bisa lupa janjinya kepada kita, tapi Allah tidak pernah lupa. Sebab itu saudara jangan saudara simpan janji orang dan saudara nuntut janji itu. Tapi saudara punya janji yang luar biasa. Yang saudara simpan yaitu janji Tuhan. Katakan janji Tuhan dulu. 1, 2, 3. Itu saudara simpan. Jangan sampai janji Tuhan ini kalah dengan janji manusia. Manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Sehingga waktu di penjara, maka setelah dikatakan genap firman-Nya, waktunya genap, tunggu waktu Tuhan anak-anak muda. Kumis itu keluar. Itu ada waktunya juga. Gigi keluar, ada waktunya juga. Ada saudara melihat bayi lahir langsung punya taring? Dracula. Betul saudara? Tidak ada. Semua ada waktunya. Betul kan? Jadi kita perlu waktunya juga. Pendewasaan rohani itu perlu dulu. Ada waktunya. Maka dikatakan di penjara ada pengharapan. Kenapa harus melewati penjara Yusuf itu? Kok enggak langsung ajak perbudakan, langsung dia dari Potifar yang hebat, Potifar promosikan ke Firaun. Kenapa harus penjara? Jalan Tuhan, saudara, itu bukan jalan kita. Dia tahu segala sesuatu sebelum dunia ini ada. Dia bukan Tuhan yang mendadak punya ide. Tapi dia Tuhan yang sudah punya blueprint-nya. Dan dia sudah tahu jalan hidup kita. Dan dia menyediakan yang indah bagi kita. Tinggal kita mau jalan atau tidak. Saya punya saudara, jalan Tuhan kepada saya. Tapi kadang-kadang saya sendiri, saudara, bisa menyimpang. Bisa menyimpang. Tetapi saya mau kembali ke jalan Tuhan. Kenapa saya bisa menyimpang? Keinginan saya, ego saya, pergaulan saya, pengetahuan saya. Saudara, itu kerap kali mempengaruhi. Untuk jadi pendeta ini, saudara, saya mau beritahu kepada saudara,
Saya mengalami masalah yang bertubi-tubi. Saya menikah dengan anak seorang pendeta. Saya punya usaha yang cukup bagus. Boleh dikatakan, waktu saya muda itu boleh dikatakan paling bagus lah. Saya bisa ke luar negeri zaman itu dulu. Untuk beli barang-barangnya. Setelah saya menikah, saya punya toko besar sekali. Saya punya juga ya sebagian seperti moral estate begitu. Tapi ketika tahu-tahu hilang semuanya. Bayangkan saya pelayanan. Saya nyumbang gereja. Saya khotbah. Saya saksi. Saya WL juga. Hilang semuanya. Keluarga saya tidak terima Tuhan semuanya. Belum. Orang berkata, kakak saya ngomong, kamu tuh sejak terima Tuhan. Kok bukan tambah enak, kok tambah habis. Papa saya juga pusing, mama saya juga bisa. Aturannya, ketika saya habis, mereka enggak mau terima Tuhan dong. Kenapa sejak saya menikah dengan anak pendeta? Usaha saya kelihatannya maju-maju, tahu habis mendadak lenyap. Naik mobil jadi naik sepeda. Saudara. Saya tetap melayani. Di gereja-gereja kecil. Walaupun malu-malu kalau ketemu orang. Tapi di tengah kesulitan itu, saudara. Di tengah kesulitan itu. Saya masih cerita tentang Tuhan. Papa mama saya bertobat. Kakak-kakak saya bertobat. Famili saya di negeri Belanda bertobat semua. Kalau saya tidak susah, saya tidak mungkin ke negeri Belanda. Karena saya ngurusin toko begitu banyak. Karena saya susah, saya setengah mati, saudara. Istri saya suruh pergi ke Belanda. Gitu. Saya menghadapi banyak urusan ini, polisi semuanya. 1 tahun sekali saya 3 bulan pergi Belanda. Walaupun gak ada uang. Saya beli barang apa, batik, beli apa. Saya tawarkan toko-toko di Belanda, saudara. Ya toko-toko Indonesia. Untuk seragamnya pegawainya akan restoran Indonesia. Mau beli batik enggak murah-murah. Untuk bayar tiket. Dan di situ saya punya kakak punya restoran. Beberapa kakak saya punya restoran. Makan tidur saya aman lah. Tiket bayar sendiri. Mau makan 5 kali, 10 kali ya bisa meletus ya enggak apa-apa. You know. Saya di situ restoran buka jam setengah 11. Jam 11. Dari jam 9 sampai jam 10 saya bikin ibadah. Istri saya main piano. Saya WL itu saya khotbah. Kakak saya tuh sudah susah masih tetap pelayanan. Kakak saya bertobat. Ketika suatu hari sampai 1 tahun kemudian saya cuma balik. Teman-teman saya bertobat. Di tempat situ ada banyak orang bertobat. Di negeri Belanda. Pegawai-pegawainya bertobat. Sampai kakak saya itu masak sendiri untuk persekutuan itu. Jumlahnya 30 orang. Ayah enggak saudara? Saudara saya bertobat, ponakan saya bertobat. Kalau saya tidak mengalami kesulitan, tidak mungkin keluarga saya bertobat. Itu memang jalan Tuhan. Kalau saya mau cerita ini, terlalu banyak sekali. Tapi saya mau akhiri begini. Saudara tahu permata, saudara tahu namanya mutiara, itu keluar dari mana? Dari apa? Dari kerang, itu kan? Yang lembut, kulit badannya lembut sekali kerang itu saudara. Ketika dia kena pasir kecil, halus, sakit. Kok bisa Pak? Saudara kena debu mata saja, saudara masih benar kan? Terus saudara hilang-hilangkan. Nah itu di dalamnya sakit, tidak bisa dia. Dia keluar air mata, keluar air mata, keluar air mata, keluar air mata. Penderitaannya dia membuat batu itu saudara. Menjadi mutiara. Sesuatu itu menjadi berharga. Itu tidak mungkin tidak melewati penderitaan dan berharga. Sehingga saya boleh katakan begini. Ada yang kita bisa kerjakan waktu kita punya uang. Mau belanja, mau makan apa saja. Tapi ada yang tidak bisa dikerjakan kalau kita punya uang. Ada yang bisa dikerjakan waktu kita tidak punya uang. Tapi ada juga yang tidak bisa kita kerjakan. Saudara, kalau nggak punya uang. Lu apa itu Pak? Kalau nggak punya uang, saudara mau beli apa? Beli mobil, yang nggak bisa.
Saudara bisanya berdoa. Jadi saudara ingat, kita punya uang, ada yang bisa kita kerjakan dengan uang itu, ada yang tidak bisa dikerjakannya. Kita susah, ada yang bisa kita kerjakan di waktu susah, ada juga yang tidak bisa dikerjakan. Sehingga baik kita senang, pasti ada yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, susah pun bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Katakan amin dulu. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun persoalan kita, apapun yang kita hadapin, apapun saudara yang orang dunia lakukan kepada kita, ingat selalu ada pengharapan, selalu ada pertolongan. Selama ada kebenaran pada kita, Tuhan akan menolongnya. Dan Tuhan telah membuat semua rencananya sebelum dunia ini ada. Dan untuk menghasilkan sesuatu tidaklah selalu mudah. Kadang-kadang melalui pergumulan demi pergumulan. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan, baik di dalam waktu kita susah maupun senang, tetap kita bisa memuliakan Allah Tuhan kita. Tuhan kiranya Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini. Khusus anak-anak muda di tempat ini. Mungkin mereka sedang ada di dalam sumur. Mungkin sekarang mereka di dalam perbudakan bentuk dunia dan lain sebagainya. Atau kejahatan ataupun juga obat-obatan. Mungkin juga Tuhan mereka di dalam penjara. Yaitu mereka mengasingkan diri mencari Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Engkau ada di sana. Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau memberkati setiap anak muda di tempat ini. Supaya ketika mereka diberkati, ketika mereka sendiri, ketika mereka Tuhan mengalami susah, mereka tetap Tuhan ada sesuatu yang bisa dikerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika mereka berdosa, mereka bertobat. Ketika mereka tidak berdosa, tapi mereka mengalami sesuatu yang sulit, mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Kau urapi umat-Mu di tempat ini, sucikan kami semuanya. Bangkitkan Tuhan laskar-Mu di tempat ini. Supaya mereka melakukan di waktu yang susah maupun yang senang. Mereka tetap menjadi terang dan garam. Dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Oh,
Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya firman-Mu hidup dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Firman-Mu memulihkan setiap kami yang mengalami masalah Tuhan. Ketika kami dengar firman Tuhan, iman kami diteguhkan. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami yang sakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Memberkati Gembala Senior yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dalam pelayanannya, dalam keluarganya juga Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara sama-sama kita tegakkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.